Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi ana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya sampai kepada umatnya di akhir zaman. Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, Bapak bertemu kembali dengan kalian semua pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah anak-anak sekalian, di tengah-tengah kondisi musibah pandemi 19 atau wabah corona ini, semangat terus tetap kalian pegang, semangat terus tetap kalian lakukan, semangat terus tetap kalian laksanakan. Jadi intinya, meskipun kondisi yang seperti sekarang ini begitu membuat kita gelisah, begitu membuat kita ketakutan, begitu membuat kita galau, tetapi insya Allah kalau dengan bekal modal keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah SWT, kita insya Allah akan diberikan kemudahan, kita akan insya Allah diberikan kekuatan, keyakinan bahwa segala sesuatu tentu akan berakhir dan Allah hadir ataupun ada di tengah-tengah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi anak-anak sekalian, jangan khawatir, jangan risau, kita tetap ingat kepada Allah bahwa ujian yang tengah kita alami sekarang ini itu adalah bentuk ujian yang cukup luar biasa, yang membuat diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang tentunya diuji keimanan diri kita dengan berbagai macam kesulitan dan ketakutan. Jadi telah tercantum di dalam Al-Quran pun, dengan kelaparan dan ketakutan saat inilah kita sebagai manusia lagi diuji. Jadi kepada kalian semua, khusus siswa-siswi SMK Rahmah, jangan berleha-leha dengan kondisi yang seperti ini. Meskipun pelajaran kalian atau belajar kalian di rumah atau work from home ini atau belajar di rumah ataupun daring dalam jaringan tetap dilaksanakan dengan baik dan tidak usah takut bahwasanya belajar jarak jauh pun atau BDR itu tetap berjalan dengan lancar, asal niatnya diri kita belajar dan belajar. Anak-anak sekalian, wabah penyakit atau wabah corona ini entah kapan akan berakhir, tetapi insya Allah mudah-mudahan berharap kita pada Allah SWT cepat berakhir musibah ini, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan belajar kita bisa normal kembali, bisa bertemu, bertatap muka lagi dengan kalian semua. Guru-guru kalian semua sudah merindukan tatap muka dengan kalian. Begitupun juga kalian sudah rindu dengan bangku sekolah ini. Tetapi waktu jualah yang belum saatnya Allah berikan kepada kita semua, bahwa ujian akan tetap kita alami sekarang ini. Kesabaranlah yang akan mengantarkan kita dengan kebahagiaan yang akan kita nanti raih. Jadi anak-anak sekalian, belajar di rumah pun kalian tetap harus bersemangat, tetap seperti kalian melaksanakan belajar di sekolah ataupun di bangku sekolah. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semula, jangan dijadikan alasan belajar di rumah berleha-leha, tetapi manfaatkanlah dengan baik. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada sesama manusia di rumah, bantu orang tua, bantu adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, jaga kondisi kalian, tetap semangat belajar, motivasi kawan-kawan kalian bahwa mudah-mudahan berharap kepada Allah SWT cepat berakhir, kita bisa pulih kembali dan bisa normal kembali. Rupanya hanya itu yang bisa Bapak sebagai ucapan ataupun sebagai motivasi pada kalian semua. Anak-anakku sekalian, kali ini saya akan menyajikan materi tentang berbusana muslim atau muslimah yang sesuai dengan syar'i. Untuk memudahkan materi kita membutuhkan peta konsep. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Di sini kita bagi dalam peta konsep ketentuan dan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Di arah samping kiri, kita akan mempelajari dasar dan perintah menutup aurat. Yang kedua, batasan aurat laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tujuan dan urgensi ketentuan berpakaian. Adapun yang samping kanan, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu makna berbusana muslim dan muslimah. Yang kedua, perilaku berbusana muslim dan muslimah. Yang ketiga, keutamaan tata cara berbusana muslim dan muslimah. Adapun dasar hukum perintah untuk berpakaian berdasarkan syariat Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Dasar hukum berikutnya yaitu surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au ibnaihinna au ibnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Adapun artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat.
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Adapun definisi aurat, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Adapun definisi aurat menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus tertutup dari penglihatan orang lain. Aurat bagi laki-laki yang sudah balik adalah antara pusar dan lutut. Adapun perempuan yang sudah balik, seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali telapak tangan dan muka. Fungsi pakaian. Di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 26, Allah menjelaskan bahwa fungsi pakaian adalah ada dua. Yang pertama, sebagai penutup aurat, agar tidak kelihatan aurat kita di mata orang lain. Yang kedua adalah sebagai perhiasan, agar kita tampak indah di mata orang lain. Adapun yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, fungsi pakaian ada dua. Yang pertama adalah agar mudah dikenali kalau dia adalah golongan orang yang beriman. Yang kedua adalah sebagai pelindung orang yang beriman agar tidak diganggu orang lain. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah bait atau kerudung atau hijab. Selain kata jilbab, untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Adapun pengertian pakaian, pakaian adalah barang yang dipakai, bisa baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana.
Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Karena perempuan dalam bahasa Arab artinya muslimah atau perempuan muslim. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri, serta masyarakat di mana ia berada. Setelah kita mengetahui pengertian pakaian, pengertian aurat, fungsi berpakaian, dan dasar-dasar hukum tentang berpakaian menutupi aurat, maka penting pemakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Di antaranya untuk laki-laki, pakaian tidak terlalu tipis dan ketat hingga menampakkan bentuk aurat. Yang kedua, menutup aurat yaitu antara pusat sampai lutut. Dan perlu diingat, pakaian laki-laki dilarang dan diharamkan untuk menyerupai pakaian perempuan. Adapun pakaian untuk muslimah, karena muslimah adalah auratnya kecuali muka dan telapak tangan, maka wajib untuk menutupi semua auratnya, yaitu rambut kepala ditutupi dengan jilbab atau kerudung yang menutupi dan dipanjangkan sampai dadanya. Pakaiannya untuk wanita tidak ketat, tidak tipis, jadi dilonggarkan. Untuk lengannya bisa sampai pergelangan tangan. Adapun untuk kaki bisa memakai kaos kaki atau stokin. Perhatikan kebiasaan kita sehari-hari dan tren-tren yang kita ikuti di kehidupan kita. Seperti halnya di sini. Untuk laki-laki pakai celana pendek, kelihatan lututnya. Untuk wanita berpakaian transparan, kelihatan buntutnya. Astagfirullahaladzim. Gambar berikut juga fashion atau gaya atau tren yang kita ikuti di kehidupan sehari. Pakai jilbab, pakai baju, tapi kelihatan auratnya. Anak-anakku sekalian, di antara gambar ini, walaupun tidak mewakili secara mutlak 100%, ternyata di dalam agama Kristen atau Katolik juga mengenal menutup aurat. Ada agama Hindu juga ada istilah menutup aurat, yaitu sari. Untuk Muslim, seperti gambar yang di bawah ini, Sabian atau agama Sabian, Ortodok, ataupun Yahudi. Ternyata perempuan-perempuan yang beriman menurut ajaran tersebut diwajibkan untuk menutup aurat. Perhatikan gambar di bawah ini, antara dua gambar samping kanan maupun samping kiri, mereka sudah menutup aurat, menampakkan wajahnya, dan memanjangkan kerudungnya untuk menutupi dada, melonggarkan bajunya, memanjangkan sampai menutupi kaki, dan kakinya pun juga ditutupi dengan kaos kaki. Seperti ini disebut dengan muslimah. Anak-anakku sekalian, kenapa kerudung untuk wanita harus menutupi dada? Karena sudah termaktub dalam surat An-Nur ayat 31. Para istri Nabi, para putri-putri Nabi, dan istri-istri orang yang beriman diwajibkan untuk memanjangkan kerudungnya hingga menutupi dada. Yang kedua, menjulurkan hijab ke seluruh tubuh, yaitu berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59.
Untuk muslimah, alangkah baiknya membuat checklist jilbab syar'i. Yang pertama, khimar atau kerudung atau jilbab hendaknya menutupi dada. Selanjutnya, longgar dan tidak ketat. Selanjutnya, tebal namun nyaman. Selanjutnya, tidak menyerupai punuk unta. Yang selanjutnya, tidak tabarruj. Tabarruj artinya pamer. Selanjutnya, tidak menyerupai suatu kaum atau tidak menyerupai lawan jenis. Selanjutnya, bukan untuk bermegah-megahan. Dan yang terakhir, lillahi ta'ala, niat berpakaian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar di bawah ini, karena ada larangan tentang pakaian wanita, tentang jilbab wanita, yaitu kepala mereka seperti punuk unta yang miring, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Maka lebih baik untuk para muslimah untuk menghindari jilbab yang menyerupai punuk unta. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.